kemudian meningkat ke business owner. Tadi kan buka kuliner belum berhasil, terus ikut yang fotografi ini. Nah, di sini saya bisa menyisihkan bagian uang saya kumpulkan untuk membuka usaha sendiri sini. Dari saya yang handle sendiri, jadi 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Lama-lama dari yang 4 cabang, 1 tutup flu, batuk, pilek, terus sesak nafas, akhirnya tutup. Cabang kedua cukup tutup juga, itu karena flu, batuk, sesak nafas. Gasnya karena subsidi silang, daripada terus subsidi silang saya tutup. Pernah juga investasi ke bisnis orang. Ini investasi pertama belum berhasil, terus investasi kedua juga belum berhasil, yang ketiga investasi lumayan nih menurut saya ini yang bikin candaan teman-teman kalau istilah membuli, karena apa, kalau waktu investasi ininya dapat untung malah lossnya. Nah, nyoba investasi di bisnis orang, di usaha orang, malah loss, malah tidak kembali modal. Akhirnya saya memutuskan untuk invest di emas pertama, jadi tabung emas dari dikit lama-lama terkumpul banyak. Setelah terkumpul banyak, kemudian saya jual, saya belikan properti. Nah, dari properti tersebut makin lama makin besar, makin mahal harganya, makin lama makin naik harganya. Itu daripada investasi itu di properti. Sama invest di emas. Invest di emas sedikit demi sedikit dari hasil yang dari bisnis, dari profit, dari cash itu saya tabung buat beli emas. Setelah emasnya terkumpul, saya belikan, saya jual, saya belikan properti. Dari situ naik sedikit harganya naik. Jadi intinya apa, dari beberapa sumber pendapatan ini kita bisa memilih di kuadran mana kita berada. Tapi kalau bisa itu dilewati step by step, dari employee naik ke self employee, bisnis, investor. Apa seseorang itu harus menjadi pebisnis semuanya? Ya tidak harus. Jadi pegawai atau jadi istilahnya self employed, profesional, terserah, semuanya itu pilihan. Yang penting dapat income, dapat penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan kita, dan mungkin atau kelebihan nanti bisa menabur kebaikan kepada yang lain. Apakah pekerja ataupun profesional ataupun pebisnis itu harus investasi? Kalau bisa ya, karena umurnya kan tambah terus, usia tambah terus, terus fisik ini tidak fit terus, tidak fit kayak masih muda. Lama-lama kan istilahnya ada penurunan dari fisik, dari mulai umur 40 ke atas itu kan performanya tidak sama seperti umur 20 ke atas itu. Terus keadaan juga tidak menentu, tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi seperti itu. Kalau ada investasi waktu itu kan mungkin bisa
dibuat untuk menambal kebutuhan kita.